Like father, like son. Ayahnya, Triyogo Drajatmoko, punya anak kandung dari wanita lain. Reski Aditya pun demikian. Kasasi Reski atas putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menetapkan anak Weni Aryani sebagai putri kandungnya masih bergulir di Mahkamah Agung. Reski yang terkesan menolak tes DNA, Triyogo pun setali 3 uang. Enggan mengakui anak dari hubungan terlarangnya dengan Tiara, mantan sekretarisnya. Lalu bagaimana Citra Kirana menyikapi kasus hukum suami dan ayah mertuanya yang sama-sama diperkarakan oleh wanita dari masa lalu mereka? Sebagai sesama wanita dan seorang ibu, tidakkah Ciki berempati pada nasib anak yang tidak berdosa yang menanti pengakuan ayahnya? Jika perjuangan Weni dan Tiara masih panjang, Amalia Fujiawati, mantan istri Siri Bambang Pamungkas, boleh bernafas lega. Lantaran kasasi yang diajukan BP ditolak oleh Mahkamah Agung. Mantan manajer klub Persija itu harus mengakui dan menafkahi 2 anak dari pernikahan sirinya dengan Amalia. Tapi benarkah? Karena desakan istri sahnya, BP siap mengajukan memori peninjauan kembali. Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas jatuh bangun perjuangan Weni Aryani dan Tiara dalam menghadapi duo anak ayah Reski Aditya dan Triyogo Drajatmoko, serta jalan berliku yang dihadapi Amalia Fujiawati untuk meruntuhkan kesombongan Bambang Pamungkas. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sempat disebut telat menikah lantaran baru melepas masa lajang dengan Citra Kirana pada Desember 2019 silam, tepatnya di usia hampir 35 tahun. Ternyata aktor Reski Aditya dituding sudah punya anak sebelum menikah. Fakta itu terkuak setelah wanita bernama Weni Aryani mengaku menjalin hubungan gelap dengan Reski hingga membuahkan anak pada tahun 2013 silam. Banyak yang menilai Putri Weni adalah Reski Aditya versi perempuan karena paras mereka memiliki kesamaan. Tapi 4 bulan setelah Pengadilan Tinggi Banten memenangkan gugatan Weni dan menyatakan bahwa Putri Weni adalah anak kandung Reski, Reski mengajukan kasasi. Namun, apakah kasasi Reski sesuai prosedur? Dari pihak Reski mengajukan kasasi dan dari pihak kami, saya dan kuasa hukum sudah memberikan kontra memori. Dari pihak Reski kan mengajukan kasasi ya. Memori kasasi ini sudah kita terima juga, terus kita juga sudah mendaftarkan kontra kasasi, kita juga sudah kita daftarkan. Jadi kalau dalam tahapan hukum kan prosesnya ada kasasi. Dari pihak kami apabila tidak setuju dengan putusan kasasi kan bisa mengajukan PK, peninjauan kembali. Tapi intinya gini ya, segala cara yang di dunianya lah ya, itu akan kami tempuh secara maksimal gitu loh. Kan kalau saya untuk kepentingan anak semata ya nggak ada yang lain. Tapi kalau misalnya urusan akhiratnya kan saya serahkan lah, sebetulnya kan hukum karma itu ada gitu ya. Bagaimana seorang ayah yang tidak mengakui darah daging yang sendiri, itu urusannya Reski dengan Allahnya. Banyak lah alasannya, ya kayak contoh nggak usah jauh-jauh, kita lihat yang tadinya dia sudah bersedia untuk melakukan tes DNA, terus tiba-tiba sekarang kasasi, itu kan macam-macam itu. Mungkin ada yang mempengaruhi dia, mungkin ada omongan yang kita nggak tahu apa yang diomongkan, akhirnya dia berubah pikiran, akhirnya dia mengajukan kasasi. Tapi kan pada intinya itu kan hanya memperkeruh dan memperlambat saja. Ya, langkah hukum Reski membuat pihak Weni kecewa. Pasalnya Reski dan Citra Kirana istrinya sempat meniupkan angin sorga dengan bersedia menjalani tes DNA untuk membuktikan dirinya adalah ayah kandung Putri Weni atau bukan. Jika hasil tes DNA menunjukkan bahwa Putri Weni adalah darah dagingnya, Reski pun siap menafkahi bocah tak berdosa itu. Tapi dengan mengajukan kasasi, Reski seolah menjilat ludahnya sendiri. Bak pepatah, lidah tak bertulang. Omongan Reski tak bisa dipegang. Saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua jika memang proses tes DNA bisa dilakukan
dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Setelah putusan pengadilan tinggi itu keluar, tidak lama kan pihak mereka konferensi itu yang mengatakan bahwa bersedia untuk melakukan tes DNA. Nah, tapi ternyata ucapan mereka itu tidak bisa dibuktikan, atau dengan bahasa anak sekarang itu ya kita di-prank. Kalau dari pengalaman saya dari sidang di awal di pengadilan negeri sampai kemarin mereka bicara konferensi itu, memang yang saya ketahui statement mereka memang selalu berubah-berubah, nggak pernah konsisten. Jauh sebelum gugatan Weni menggelinding ke Mahkamah Agung, Reski sempat menawarkan win-win solution dengan bersedia melakukan tes DNA secara diam-diam asal Weni mencabut banding yang diajukannya ke Pengadilan Tinggi Banten. Fakta itu seolah menegaskan Reski memang mengakui hubungan gelapnya dengan Weni yang membuahkan anak, tapi tak mau dipublikasi demi menjaga citranya di mata publik. Haknya Reski memang kasasi, cuman kan ini semakin berlarut-larut. Berulang kali aku bilang sama di media juga, tolong gunakan hati nurani. Tidak membuat kamu miskin kok, tidak menjatuhkan harga diri kamu, mengakui darah daging kamu. Karena saya tahu persis perlakuan Reski pada saat Keke kecil. Segala itikat baik ya yang intinya untuk perdamaian, pihak saya dan kuasa hukum pasti menyambut dengan baik. Seperti waktu pengacaranya Reski ngajak ketemuan dengan pihak kami, mengajak mediasi ceritanya setelah kemenangan mereka. Tapi tidak terjadi kesepakatan di situ karena buat saya harus meninggalkan tim lawyer saya. Saya harus mencabut gugatan banding, itu kan tidak apa. Jadi kalau saya cabut gugatan banding, pengakuan nanti saya tidak kuat lagi secara hukum. Lalu bagaimana Citra Kirana menyikapi kasus hukum suami dan ayah mertuanya yang sama-sama diperkarakan wanita dari masa lalu? Sebagai sesama wanita dan seorang ibu, tidakkah Ciki iba pada nasib anak tak berdosa yang tak diakui ayahnya? Dan kalaupun memang nanti hasilnya, kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Dengan besar hati ya, dengan kerendahan hati, saya minta maaf kepada pasangan Reski Aditya gitu ya. Saya mengerti sekali perasaannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Tapi saya juga sangat minta kebijaksanaan dari pasangan Reski yang sama-sama seorang ibu. Ada anak lain yang juga merupakan darah daging dari pasangannya, suaminya Citra Kirana, yang perlu diperhatikan dan memang perlu diakui haknya. Saya minta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan ini, tapi tidak ada maksud sedikit pun untuk menghancurkan rumah tangganya Reski dan pasangannya, menyakiti istrinya. Tapi ini sudah jadi kehendak takdir saya dan anak saya. Di masa lalu ya, dia kan sebelum pernikahan ya. Di masa lalu untuk saya pertanggungjawabkan di masa sekarang. Yang utama itu adalah pengakuan anak ya, bahwa si Reski harus mengakui bahwa ini anaknya. Nah, tetapi dengan terjadinya pengakuan, itu kan pasti kan timbul hubungan keperdataan antara ayah dan anak gitu. Ya, itu yang harus dijalani. Diduga Reski Auto mengajukan kasasi. Begitu ayahnya Triyogo Drajat Moko memenangkan perkara melawan Tiara, wanita yang mengaku punya anak dari Triyogo. Gugatan hak asal-usul anak Tiara yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bekasi setahun lalu itu resmi ditolak oleh Majelis Hakim pada 30 Agustus lalu. Tiara yang memiliki bukti foto kebersamaan dirinya dengan Triyogo baik saat menjalin asmara terlarang maupun saat ia melahirkan bayi perempuan mengaku kecewa berat. Karena dari saya melahirkan, dari saya mengandung juga kan semua kan diurusin juga sama Pak Triyogo ya kan. Melahirkan juga kan semua juga ditanggung jawabin dalam arti dibayarkan dari rumah sakitnya, dari biaya-biaya persalinan kan semua Pak Triyogo yang bayar. Dan kalau surat rumah sakit, buktinya surat rumah sakit itu kan ada nama Pak Triyogo juga. Kalau memang Pak Triyogo tidak mengakui dan keberatan pada saat itu, dia akan bilang dong jangan pakai nama saya, itu surat kelahirannya. Buktinya kan nggak apa-apa pakai nama Pak Triyogo.
nama anak saya kan Alifa Mutia Triogo, kan bapaknya kan Triogo Derajat Moko. Pak Triogo tahu kok itu surat lahirnya ada nama dia. Kasih nama anaknya juga Pak Triogo. Kan saya kan pas baru 1 hari melahirkan ya, saya bilang itu namanya siapa Pak? Pikirin dulu deh nanti malam. Ya dipikirin, besoknya dia bilang Alifa, namanya Alifa, yang namanya Pak Triogo. Kita tungguin dulu boleh nggak Pak, sebentar aja? Oh, dari mana ya? Dari MNC Pak. Oh maaf Mbak, nggak ini wartawan Mbak. Maaf Mbak. Ya nggak bisa, ini bukan bahan main-main sih. Nggak usah lah Mbak, jadi bagus Mbak. Ini aja sih Pak, klarifikasinya kan menang juga kan. Iya, tapi saya nggak perlu biarin aja dia nih yang kenalan kayak gitu lah Pak. Maaf Mbak. Mau ngajuin banding juga Pak? Enggak, saya nggak tahu ya. Saya nggak mau urusan itu Mbak. Persoalan ini kan udah 1 tahun kan, tidak ada keputusan yang jelas seperti ini. Baru kemarin keputusannya saya kaget juga kok kalah gitu loh. Padahal buktinya saya balik lagi ya, padahal buktinya udah banyak ya kan, dari foto, saksi saya. Cuman kalau nggak salah kemarin saya dengar tuh dari pengacara saya, kalau untuk foto atau apa itu kan cuman untuk mendukung Tiara di persalinan. Kalau untuk mendukung saya di persalinan atau di rumah sakit, nggak mungkin dong kita foto bertiga, anak, aku, sama Pak Triogo, kalau tidak ada hubungan intern. Meski kalah di meja hijau, Tiara tak mau menyerah. Ia mengikuti jejak Weni Aryani dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jika di pengadilan tinggi, Weni bisa mengalahkan Rezky Aditya, Tiara pun yakin peluangnya untuk mengalahkan Triogo cukup besar. Lalu benarkah putri Tiara yang sudah berusia 6 tahun sering menanyakan ayahnya? Kalau dulu sih suka bertanya, kalau sekarang mungkin udah ngerti kali ya. Nggak ada papanya. Waktu itu masih digendong-gendong Pak Triogo, disuapin coklat, dikasih susu, masih ya gimana ya, masih sayang lah sama anaknya, perhatian. Kalau memang waktu pada saat itu dia tidak mengakui itu anaknya, nggak akan seperti itu dong, datang ke apartemen ya kan, nyuapin coklat, beliin coklat. Tapi setelah kejadian saya sama maksudnya kejadian Pak Triogo udah ketahuan sama istrinya, akhirnya dia ngilang jejak, nggak ada kabar. Terakhir ketemu umur 10 bulan, sekarang Pak Alifa umurnya 6 tahun. Udah 5 tahun lebih kan nggak ketemu. Iya, justru itu kan Pak Triogo kan nggak punya anak perempuan. Semua dua-duanya kalau nggak salah anaknya laki ya. Dari 2016 saya udah minta, ya udahlah tes DNA, tapi kayak nggak diabaikan aja. Kemungkinan juga karena kasus ini perdata, jadi majelis hakim tuh pasif ya dianya ya. Tapi kan setidaknya dengan adanya undang-undang perkawinan yang sudah direvisikan seharusnya, tapi kan saya juga tidak bisa memaksa ya, tapi kan seharusnya juga majelis hakim tuh memerintahkan untuk tes DNA gitu, agar perkara ini ya jelas. Tapi kan faktanya mau dari perkara Bu Tiara, perkara Bu Weni, majelis hakim di tingkat pertama itu tidak pernah ada yang memberikan perintah untuk tes DNA. Ya, selain Rezky, Weni juga tahu tentang asmara terlarang yang dijalin Tiara dengan Triogo. Saat itu Tiara masih berstatus sebagai sekretaris Triogo, namun dipecat secara tidak hormat. Begitu Ibunda Rezky mengetahui hubungan terlarang itu. Weni bahkan menjadi salah satu saksi yang diajukan Tiara di persidangan, namun sayangnya Weni tak kunjung dipanggil sebagai saksi, sampai akhirnya putusan Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan gugatan Tiara ditolak karena tak cukup bukti. Kebetulan kan kita satu pengacara ya, sama-sama pengacaranya Pak Ferry kan. Ya mungkin seperti Bu Weni nanti sepertinya langkahnya akan sama seperti itu. Karena kan kata pengacara saya kan, ini prosesnya kata Pak Ferry prosesnya seperti Bu Weni ya. Kalah dulu ya kan, setelah itu naik banding akhirnya menang gitu ya, mudah-mudahan aja setelah saya mengajukan naik banding ke pengadilan tinggi ya saya dan anak saya mendapatkan keadilan. Sama-sama punya masalah dengan Trah Triogo, Weni dan Tiara saling membantu. Mereka pun menggunakan jasa kuasa hukum yang sama.
Kepada netizen yang menuding mereka pansos dan ingin merebut Reski dari Citra Kirana, Weni punya jawaban yang cukup menohok. Setali 3 uang, Tiara pun tak kepikiran untuk menyingkirkan ibunda Reski lalu menikah dengan Triyogo. Yang ingin ia tuntut cuma satu, legalitas hukum yang menerangkan bahwa putrinya adalah darah daging Triyogo. Kalau dibilang sedih ya sedih kok. Pokoknya bingung aja kok tidak mau mengakui anaknya gitu. Ya mungkin dia takut sama keluarga atau istrinya, tapi kan ini kan anak. Saya kan juga nggak pengen, maksudnya bukan menuntut agar saya balik sama Pak Triyogo, nggak ada. Yang penting anak saya itu diakuin itu bahwa darah dagingnya Pak Triyogo. Memang untuk kebenaran kan rada berliku jalannya, tapi saya yakin bahwa insya Allah kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dan saya yakin Majelis Mahkamah Agung ya yang akan memberikan keadilan dan perhatian kepada kasus anak di luar nikah ini. Karena bagaimanapun mereka tidak salah. Mereka tidak minta dilahirkan dengan cara seperti ini. Mereka tidak berhak menanggung kesalahan yang dibuat oleh kedua orang tuanya gitu. Berbeda dengan Tiara dan Weni, Amalia Fujiawati berhasil mengalahkan Bambang Pamungkas di tingkat kasasi. Tapi benarkah pihak BP akan mengajukan banding?